Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Luar biasa. Baik, kawan-kawan semua, sebelum kita mengikuti pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga pelajaran yang kita pelajari pada hari ini bisa kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik kawan-kawan, dengan keterbatasan ya, karena mati lampu, jadi kita tidak bisa menggunakan laptop dan proyektor, tapi tidak menghalangi saya untuk bisa memberikan layanan. Sebelum saya melakukan pelayanan, diharapkan semua tidak ada yang memegang handphone, semua handphonenya ditaruh di bawah meja atau di dalam tas, dan semua harus memperhatikan apa yang saya katakan, dan saya harap semua bisa duduk dengan rapi, dengan santai dan serius mendengarkan apa yang akan saya sampaikan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan layanan informasi. Tentunya kalian sudah tahu kan apa itu layanan informasi. Saya akan memberikan layanan informasi dengan tema belajar meskipun kita merasa malas gitu. Nah, pastinya kalian di setiap pelajaran, di setiap akan belajar, di setiap kalian mengikuti pelajaran dan akan belajar, kalian akan merasa malas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan faktanya malas itu seperti apa dan bagaimana cara belajar meskipun kita merasa malas, dan apa yang menjadikan sebab kita merasa malas. Malas itu adalah sikap yang menjauhkan seseorang untuk melakukan tindakan. Nah, malas ini bukan sebab, tapi malas ini adalah akibat. Akibat dari apa? Nah, akibat dari kita nggak punya tujuan dalam belajar. Akibat kita lupa karena bahwa kita harus mendapatkan nilai bagus, dan kalau misalkan nilai kita nggak bagus, kita nggak naik kelas, nah kita lupa tuh karena hal itu gitu. Terus kita nggak merasa bisa gitu, nggak bisa, orang kayak saya mana bisa belajar gitu, saya kan orangnya nggak pinter-pinter banget gitu, nggak ada gunanya juga nanti. Kalau saya belajar ini setelah lulus sekolah, saya bisa apa ya? Saya bisa pelajarin apa ya? Ya udahlah, nggak usah belajar yang kayaknya nggak penting-penting banget buat nanti di pekerjaan. Nah, kadang itulah yang membuat kita kadang-kadang merasa malas untuk belajar gitu, karena kita merasa suka menyepelekan dan kita juga nggak punya tujuan mau ngapain kan. Kita taunya ya udah, guru menerangkan pelajaran seperti kewajiban dia, dan kita mendengarkan seakan-akan ya kita nggak bakal dapat apa-apa. Nggak kayak gitu. Itu ya salah satunya yang membuat kita malas. Sebab-sebabnya juga malas itu betul-betul membuat kita nggak bertenaga. Ya pasti malas nggak membuat kita nggak bertenaga. Kenapa? Karena di saat kita malas, kita itu nggak mau ngapa-ngapain, kita maunya santai. Kita nggak merasa bahwa kita punya tanggung jawab, kita nggak merasa bahwa kita itu punya keharusan. Kenapa kita disekolahkan, kenapa kita harus mendapatkan nilai yang bagus. Nah seperti itu. Nah meskipun seperti itu, kalian kalian boleh lah gitu merasa malas gitu, tapi harus kalian ingat bahwasanya ketika nilai kalian jelek atau ketika nilai mata pelajaran kalian buruk, itu yang bertanggung jawab adalah diri kalian sendiri, bukan dari guru, bukan dari orang tua.
Kenapa? Karena segala sesuatu yang memang untuk diri kalian, ya dari diri kalian sendiri. Kita sebagai guru hanya bisa memfasilitasi, memberikan gambaran bahwa seperti ini pelajaran, bahwa seperti ini kehidupan di luar, bahwa seperti inilah yang akan dihadapi, bahwa yang seperti inilah yang baik, bahwa seperti inilah yang buruk. Tentunya yang akan menentukan itu kalian sendiri, bukan kami para guru. Nah, seperti itu. Nah, malas ini sebetulnya tidak bisa diselesaikan. Artinya, malas ini tidak bisa dihilangkan. Karena malas ini sudah tertanam di dalam diri kita masing-masing. Kenapa bisa begitu? Lalu, kalau misalkan tertanam, ya kita bagaimana caranya supaya kita rajin? Ya sebetulnya kalau misalkan kita rajin itu karena memang kita punya tujuan. Dan ketika kita nggak punya tujuan, ya kita malas kan? Nah, seperti itu maksudnya. Jadi malas itu adalah akibat. Akibat apa? Akibat dari sebab. Sebab kita nggak punya tujuan dalam belajar, sebab kita lupa karena ada konsekuensi yang harus kita hadapi, kita lupa karena itu. Dan sebab apa? Sebab kita nggak yakin kalau kita belajar hasil akan bagus. Sebab kita nggak ada gunanya belajar. Buat apa kita belajar? Nah, itu beberapa hal yang membuat kita malas gitu sebabnya. Nah, maksud saya adalah kalian bisa mengenali hal-hal apa nih yang membuat kalian malas. Nah, ketika kalian tahu sebab-sebab yang membuat kalian malas, kalian bisa menekan sebab itu supaya kalian tidak malas. Nah, seperti itu mau saya. Nah, tetapi di dalam kehidupan ini kita hidup enggak selalu mematikan api. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah meskipun kita tahu bahwa kemalasan itu adalah sebab, dan sebab itu harus kita tekan supaya kita enggak malas, tetapi pada saat kita ingin menerobos kemalasan kita, tetap saja kita tidak akan mendapatkan produktivitas yang baik terhadap apa yang memang betul-betul di dalam tanggung jawab kita. Kita tahu bahwasanya negara Jepang adalah negara yang terkenal etos kerjanya yang tinggi. Di sana dididik para warganya dari kecil untuk disiplin. Nah, disiplin di sana dimulai dari hal-hal yang terkecil. Hal-hal terkecil itu yang dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, dan menjadikan itu kebiasaan. Maksud saya adalah, meskipun kita merasa malas, tetap belajar. Meskipun dalam keadaan malas, tetapi sering. Nah, apa yang akan saya bagikan di sini dari prinsip yang dicontohkan oleh negara Jepang, yaitu prinsip 1 menit, 1 hari untuk membaca buku, untuk belajar, untuk mengerjakan tugas. Nah, di sana prinsip ini biasanya dikenal dengan Kaizen. Nah, apa itu Kaizen? Dalam bahasa, Kaizen itu adalah Kai yang berarti perubahan, Zen artinya kebijaksanaan. Dan mereka menganut prinsip bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang terjadi secara perlahan-lahan, yang kontinu, sedikit demi sedikit, dan itu akan menjadi produktivitas dan akan menjadi sebuah kebiasaan, habit yang bagus untuk para masyarakatnya. Coba deh kalian 1 hari aja, 1 hari 1 menit lah misalkan ya, 1 hari 1 menit baca buku. Ya udah, besok baca lagi jam 7 atau jam 8 malam, tapi 1 menit. Coba aja dulu gitu. Karena kebiasaan ini meskipun sedikit, kalau kita baca sedikit tapi continue terus,
itu kita nggak akan kerasa gitu. Kita nggak akan terasa bahwa pelajaran itu sudah menempel di kepala. Ya meskipun kita malas, tetapi kita memiliki jadwal yang rutin. Dan itu harus dilakukan dengan konsisten. Tapi catatan yang paling penting adalah kalian melakukannya dengan betul-betul, dengan serius. Meskipun 1 menit, seperti itu mau saya. Prinsip 1 menit ini, 1 hari 1 menit ini, itu betul-betul membantu untuk ingatan jangka panjang. Nah, apa betul 1 hari 1 menit itu bisa produktivitas gitu terhadap keberhasilan belajar kita? Jika dibandingkan kalian belajar ya seabrek-abrek gitu, sebanyak-banyaknya dalam 1 malam, dalam 1 hari, itu nggak akan kuat. Kalian malah yang ada nggak akan ada pelajaran yang masuk dalam pikiran kalian. Kenapa? Karena ini kondisi malas. Makanya saya memberikan tips, yaitu belajar di saat kalian malas. Jadi kalian punya rutinitas 1 hari 1 menit. Nah kalau misalkan kalian merasa ketagihan besoknya gitu, nambah lagi boleh jadi 2 menit, 5 menit, sampai 20 menit. Dan yang terpenting itu adalah konsistensi dari belajar kalian 1 hari 1 menit atau lebih. Selain belajar 1 hari dengan tingkat belajar yang tinggi, yang pasti itu tidak akan membuat kalian bisa langsung hafal dalam 1 hari. Pembelajaran seperti itu bisa menurunkan tingkat memori kalian. Seorang psikolog bernama Hermann Ebbinghaus, dia mengatakan seseorang akan menurun kemampuan mengingatnya yang sangat drastis bila dia mendapatkan informasi yang banyak dalam 1 waktu dan dia tidak pernah mereview pelajaran itu. Mungkin kita merasa ini sangat sepele ya, ini sangat biasa aja, ini tidak merubah apapun. Nah justru cara belajar yang seperti ini menurut si Hermann Ebbinghaus ini bisa menurunkan kapasitas daya mengingat kita. Artinya belajar 1 menit walaupun 1 hari itu lebih efektif, itu lebih baik daripada belajar banyak dalam 1 waktu, itu hanya membuat pikiran kita hang. Nah, jadi seperti itu bagaimana caranya belajar meskipun kita merasa malas. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya tidak? Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan dari awal saya menjelaskan sampai ke tengah, sampai ke akhir sekarang? Ya silakan. Betul sekali. Jadi belajar di dalam kemalasan ini adalah suatu prinsip yang memang faktanya kita akan selalu merasa malas gitu. Jadi meskipun merasa malas, kita mengenali sebab kenapa kita malas, kita tahu apa sebabnya malas, kita bertindaklah gitu, kita tekan rasa malas itu. Nah karena rasa malas itu akan selalu ada dalam diri kita gitu. Jadi rasa malas ini tidak bisa kita hilangkan. Jadi produktivitas kita lakukan dengan belajar 1 hari 1 menit, membaca buku, mengerjakan tugas dan lain-lain untuk mendapatkan produktivitas di saat kita merasa malas. Oke, jadi itu kesimpulannya. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.